Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Gus Kodun yang untuk kesekian kalinya hadir di acara Akademi Wakaf ini, Bapak Ketua Pembina, Bapak Haji Azhar Hombo, Bapak Musman Talib, Pengawas Yayasan, Bapak Pengurus, Pak Komarudin, WR3, tadi Pak Rektor izin ke saya, hari ini beliau ujian terbuka. Kemudian Pak Ketua Umum Bapak Hasan Noah Putra juga izin, beliau sedang menunaikan umroh berangkat kemarin. Dan Pak Cuk juga tadi izin karena ada acara. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema hari ini adalah tentang problematika istibdal harta benda wakaf. Jadi ini sudah yang keempat kalau nggak kelima kita mengadakan kajian tentang wakaf. Selama ini memang yang menjadi peserta adalah para pimpinan di rektorat, kemudian direktur rumah sakit. Nah, untuk kali ini kita coba undang para dekanat itu, dengan maksud juga tentu agar kajian ini bisa lebih banyak diikuti oleh para pimpinan itu. Nah, pertimbangannya itu kira-kira. Dari awal memang kami pertemuan 3-4 kali yang awal itu kami memang mengkhususkan, terutama memang karena pertimbangannya waktu itu ada pandemi dan seterusnya itu, dan insya Allah sekarang sudah relatif agak longgar mudah-mudahan ya. Insya Allah, sehingga nanti mudah-mudahan nanti di pertemuan berikutnya jika nanti terselenggara, insya Allah nanti kita akan lebih luaskan lagi kajian kita ini. Saya kira itu sebagai pengantar, dan untuk pertemuan kali ini dengan mohon maaf yang sebesar-besarnya, nanti tidak ada tanya jawab sebagaimana biasa karena keterbatasan waktu beliau yang nampaknya juga ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga nanti insya Allah mohon maaf yang sebesar-besarnya jika nanti kita tidak buka tanya jawab. Saya kira itu sebagai pengantar. Mari kita mulai dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. Iya kan, iya kan. Baik, kami persilakan Gus Oyong, sesuai dengan waktu panjenengan, kami nggak batasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala man sahibah wa tabi'ahudah, amma ba'd. Hadirin keluarga besar Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung yang diberkahi Allah, pertama-tama kami mewakili dari keluarga kakak saya almarhumah Dr. Faidah sangat berterima kasih dengan pelayanan yang diberikan, khususnya Rumah Sakit Islam Sultan Agung, yang Allah mentakdirkan kakak saya beberapa hari kemarin dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Rumah Sakit Sultan Agung. Semoga husnul khatimah. Karenanya, karena masih banyak tamu
kami mungkin hanya memberikan paparan dan kemudian untuk izin pulang untuk menghormat para pentasih yang sampai hari ini masih banyak yang bertasih, insyaallah. Bagus ini tentang istibdal. Istibdal itu bahasa Arab, artinya adalah menggantikan atau pergantian. Ada yang diganti, ada yang menggantikan. Nah, pergantian itu disebut istibdal. Dalam Al-Quran, konsep istibdal itu adalah pengganti idealnya lebih baik daripada yang diganti. Itu garis besar dalam Al-Quran. Istibdal dalam Al-Quran garis besarnya adalah pengganti lebih baik daripada yang diganti. Tema istibdal dalam Al-Quran bukan hanya tema wakaf, bahkan ada tema manusia. Misalnya tema genetik, keturunan meninggal dunia. Idealisme Al-Quran mendapatkan ganti keturunan yang lebih baik. Al-Quran bicara surat Al-Kahfi ayat 81, ketika Khadir yang melakukan fragmen-fragmen yang sangat misteri, bukan fragmen ya, ilmu hakikat yang sangat misteri. Beliau membunuh anak kecil dengan perintah Allah, dengan izin Allah. Kemudian Khadir menjelaskan misteri anak kecil yang dibunuh itu. Kata Khadir, saya mengetahui kalau anak kecil ini dewasa akan memaksa orang tuanya kafir, akan memaksa kedua orang tuanya untuk keluar dari Islam. Mumpung belum terjadi, Allah mengizinkan saya membunuh anak kecil ini dengan harapan fa'aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu, berharap orang tuanya mendapatkan ganti anak yang lebih baik. Nah, berarti Al-Quran mengharapkan pergantian anak itu meninggal ada ganti lebih baik. Anak kita mungkin ada yang dipanggil oleh Allah lebih awal, kita berharap mendapatkan ganti keturunan yang lebih cerdas, lebih soleh. Itu namanya istibdal manusia. Yang kedua, mohon maaf, istibdal istri ketika terjadi perceraian. Kan terjadi wanita cerai dengan pria. Idealisme Al-Quran, pria mendapatkan wanita lebih baik, wanita mendapatkan pria lebih baik. Karena perceraian itu tidak bisa dihapus dari bumi. Itu sunnatullah yang terjadi, meskipun tidak pada seluruh manusia, tapi terjadi pada sebagian manusia dengan berbagai faktor yang melatar belakangi. Rasulullah itu kan sempurna. Istri mana yang lebih sempurna daripada istri Nabi? Tidak ada.
seluruh dunia ini wanita paling sempurna adalah istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Nabi mendapatkan wahyu di surat At-Tahrim ayat 5 tentang istibdal istri. Begini wahyunya: asa rabbuhu, bisa boleh juga terjadi, asa rabbuhu in talaqakunna, apabila Muhammad menceraikan kamu sekalian, kamu istri, bisa terjadi. Umpama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menceraikan kamu sekalian para istrinya, ayyubdilahu azwajan khairan minkunna, Muhammad akan diberi ganti istri yang lebih baik. Nah, berarti idealisme Al-Quran, apabila terjadi cerai, carilah wanita yang lebih baik, carilah pria yang lebih baik. Itu istibdal. Istibdal dalam rumah tangga. Nah, diboleh sampai digambarkan dalam Al-Quran muslimatin, wanita yang berkualitas Islam, mukminatin, iman, kemudian qanitatin, taat, qanitatin, taat, taibatin, ahli bertaubat, abidatin, ahli beribadah, saihatin, ahli berpuasa. Ini wanita-wanita yang digambarkan berkualitas. Seandainya Muhammad menceraikan kamu para istrinya, akan diganti Allah wanita yang mempunyai kualitas-kualitas tersebut. Meskipun istri Nabi juga punya kualitas tersebut, tapi seandainya terjadi cerai, berindikasikan istri Nabi tidak kualifikasi seperti tadi, tapi tidak terjadi cerai. Nabi tidak menceraikan Aisyah radhiyallahu anha, Nabi tidak menceraikan Zainab, Nabi tidak menceraikan Hafsah dan sebagainya. Hanya sekali Hafsah pernah dicerai, dirujuk lagi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu berarti istibdal dalam rumah tangga, pergantian. Berarti Al-Quran idealnya ya lebih baik. Yang ketiga, istibdal dalam generasi manusia. Istibdal dalam generasi manusia, pergantian generasi. Ini Masya Allah menjadi problem. Bangsa kita ini kan hari pahlawan. Ketika masa perjuangan sebelum merdeka dengan setelah merdeka, karakter bangsa ini baik mana? Istibdal. Setelah pahlawan itu wafat, diganti oleh generasi kita ini. Generasi kita ini lebih baik daripada pahlawan, lebih ikhlas, atau jauh lebih buruk daripada pahlawan. Nah, ini istibdal. Istibdal generasi. Al-Quran bicara tentang istibdal ini di ayat 40-41 surat Ma'arij. 40-41 surat Ma'arij. Inna laqadiruna ala an nubaddila khairan minhum. Sesungguhnya aku Allah mampu mengganti lebih baik daripada generasi yang aku hancurkan. Ada generasi dihancurkan Allah, ada kaum yang dibinasakan oleh Allah, kemudian Allah mengganti generasi lebih baik. Hiroshima dihancurkan oleh Allah, diganti dengan generasi mungkin cerdas, kemudian menjadi bangkit. Teorinya biasanya negara yang dijajah itu ketika dijajah rakyatnya biasanya cerdas, tapi begitu merdeka itu biasanya sulit untuk menjaga nikmat Allah, nikmat kemerdekaan itu.
Maka teori Ibnu Khaldun, teori Khaldunisnya, mohon maaf, tanpa kita membedakan antara etnis, Arab sulit untuk berhenti dari perang. Itu Ibnu Khaldun. Negara Arab sulit berhenti dari perang karena begitu dijajah menang, dengan saudaranya sendiri perang. Dijajah menang, dengan saudaranya sendiri perang. Dan Ibnu Khaldun hingga menulis sejarah, tarikhnya itu kitab sejarah yang menjadi rujukan seluruh dunia, itu tidak berhenti perangnya. Ini istibdalnya tidak bagus, regenerasinya tidak bagus. Yang keempat, istibdal dalam aset. Al-Quran menyebut aset perkebunan, pertanian. Ini yang keempat, istibdal aset perkebunan. Surat Qalam ayat 32. Ada perkebunan yang dihancurkan oleh Allah karena pemiliknya itu kikir. Saking kikirnya itu kalau panen mencari waktu malam supaya orang-orang miskin itu tidak tahu. Dia memanen perkebunannya itu malam hari supaya tetangganya tidak ada yang melihat. Kalau tetangganya melihat, dia terpaksa memberi pada tetangganya. Supaya tetangganya tidak melihat, dia panen di malam hari. Tapi akhirnya dihancurkan oleh Allah. Setelah dihancurkan oleh Allah, mereka para petani perkebunan berdoa, asa rabbuna ayyubdilana khairan minha. Semoga Tuhan kami mengganti perkebunan yang lebih baik daripada perkebunan yang dihanguskan oleh Allah. Akhirnya disebutkan oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili di dalam tafsirnya Al-Munir, tafsir Wahbah Az-Zuhaili dari Syria. Di sini disebutkan innahum tabu, mereka bertobat, fa'ubdilu khairan minha, akhirnya mereka mendapatkan perkebunan lebih baik. Nah, berarti ada 4 contoh istibdal dalam Al-Quran. Semuanya targetnya lebih baik. Ini camkan itu, pergantian itu lebih baik. Selesai. Itu tema pertama. Bagian pertama. Bagian kedua, kita masuki pada masalah yang kita bahas pagi ini, yaitu istibdal dalam wakaf, pergantian aset-aset wakaf. Misalnya tukar menukar wakaf, tukar guling wakaf, menjual aset wakaf yang rusak untuk diganti yang lebih baik, tidak memakai benda-benda wakaf yang sudah rusak karena diganti dengan barang yang lebih baik. Itu sangat mungkin terjadi karena Yayasan Sultan Agung ini pasti terjadi perbaikan, servis, mulai fisiknya, kemudian sarana prasarana, laborat, kemudian sarana prasarana gedung. Sangat mungkin terjadi dan pasti terjadi, merubah pergantian, baik merubah fisiknya, merubah alatnya dan sebagainya. Dan itu kalau aset-aset wakaf, bagaimana istibdalnya? Pertama, karena di Indonesia ini ada 2 organisasi besar, NU dan Muhammadiyah, semua punya fatwa. Kalau di NU Suriah, kalau di Muhammadiyah Majlis Tarjih. Alhamdulillah, kedua organisasi ini semoga berkah semua. Amin, amin. Tapi karena terbatasnya waktu, kami akan mencoba
gambaran pergantian tukar menukar wakaf, merubah aset wakaf dalam keputusan NU dari muktamar ke muktamar. Begitu ya, dari muktamar ke muktamar ke muktamar. Bagaimana perkembangan keputusan tentang aset wakaf itu? Pertama, Muktamar NU Banjarmasin. Muktamar NU Banjarmasin 11 Muktamar ke-11 tahun 1355 Hijriah atau tahun 1936. Muktamar NU ke-11 di Banjarmasin tahun 1936. Di sini ada diskusi. Diskusinya begini: apakah hukumnya memindah alat-alat masjid? Alat-alat masjid berarti kan aset wakaf, seperti atapnya, atap masjid dipindah ke atap kamar mandi. Nah, atap masjid, masjid tempat sholat, karena sudah tidak bisa dipakai, atapnya ini dipindah ke atap kamar mandi komplek masjid. Dan bolehkah mengambil alat-alat masjid yang sudah rusak untuk mungkin dirosokkan, dijual, atau diberikan, atau diganti dan sebagainya? Bolehkah itu? Muktamar NU yang pertama bahas ini di Banjarmasin tahun 1936. Di sini disebutkan jawabannya para ulama waktu itu, tidak boleh. Ini nanti kita lihat perkembangan fatwa ya, perkembangan fatwa dari muktamar ke muktamar ya. Tidak boleh mengambil alat-alat masjid yang dipergunakan untuk lainnya, kecuali diperuntukkan untuk masjid. Jadi kalau atap masjid boleh kembali ke ruang masjid. Benda masjid misalnya dirubah, misalnya jendela yang sebelah kanan masjid dirubah, ditaruh di jendela sebelah kiri, itu masih boleh karena sama-sama ruang wakafnya masjid. Itu keputusan pertama. Tidak boleh dijual, dirosokkan tidak boleh ya. Tidak boleh diberikan ke orang lain, diberikan ke masjid lain tidak boleh. Kemudian ya, ini berujuk pada sumber hukum, literatur hukum, jurisprudensi Islam, yaitu I'anatul Talibin. Saya baca I'anatul Talibin itu karya Sayyid Abu Bakar bin Muhammad Syato Makkah. Di kitab I'anatul Talibin, di sini memang disebutkan tidak boleh, wala yuba'u mauqufun wa in kharuba. Tidak boleh barang wakaf itu dijual meskipun sudah rusak. Tidak boleh dijual meskipun sudah rusak. Misalnya ada speaker rusak, apabila alat-alat kita ini mahal semua. Alat-alat ini kan alat wakaf, masuk yayasan wakaf kan ya. Ini kemudian rusak, tidak boleh dijual. Ini keputusan muktamar yang pertama di Banjarmasin. Maksudnya muktamar ke-11 yang membahas ini yang pertama kali. Tidak boleh dijual. Wala yuhabu, tidak boleh dihibahkan. Bahkan digambarkan di sini aset perkebunan, misalnya yayasan punya aset perkebunan wakaf. Ada orang mewakafkan pada wakaf Sultan Agung bentuk perkebunan. Tidak boleh dibanguni rumah, rumah guru, rumah dosen, tidak boleh dibanguni. Di sini disebutkan kajak lil bustan daron,
menjadikan wakaf perkebunan menjadi rumah, tidak boleh, karena wakafnya perkebunan. Ada orang yang baik ingin beramal soleh dengan lembaga wakaf kita, kasihkan perkebunan, tambak atau mungkin tambak atau pertanian di Gunung Pati misalnya ya. Ada orang wakaf di Gunung Pati untuk Sultan Agung sebagai wakaf pertanian, itu tidak boleh dibangun di rumah karena wakafnya perkebunan. Ini muktamar Mujarrasim. Kemudian muktamar ke-12. Kalau tadi muktamar ke-11. Perkembangan hukum pergantian wakaf, tukar menukar wakaf. Muktamar 12 yaitu di Malang. Muktamar 12 di Malang. Tahun 1937. 1937. Nah, di muktamar NU ini tentang tukar guling wakaf dibahas, bolehkah masjid ditukarkan tanah wakaf keperluan masjid, tanah wakaf keperluan yayasan, ditukarkan dengan tanah yang lebih banyak manfaatnya. Bolehkah? Misalnya kita dapat tanah wakaf untuk masjid atau untuk yayasan kita, kurang produktif misalnya. Bolehkah ditukarkan dengan yang lebih produktif? Dijual dulu, tentunya dijual dulu ya. Dijual dulu, kemudian kita cari lahan lain, tempat lain yang lebih produktif. Muktamar NU yang ke-12 ya, yang ke-12 di Malang tahun 1937 menjawab haram. Nah, ini masih haram. Ini saya urutkan perkembangan hukum dari muktamar ke muktamar ya. Nah, ini disebutkan para ulama waktu itu 1937 itu insya Allah Kiai Hasyim Asy'ari masih hidup. Berarti masih hidup ya, ulama-ulama sepuh masih hidup ya. Itu menyebutkan di sini haram menukarkan tanah wakaf menurut mazhab Syafi'i, tapi diperbolehkan menurut mazhab Abu Hanifah. Ada aliran hukum jurisprudensi pakar hukum yang lain, yaitu Abu Hanifah memperbolehkan kalau aset wakaf tidak produktif dijual, diganti dengan lahan wakaf yang lebih bagus. Itu Abu Hanifah yang memperbolehkan, seorang pakar hukum dari negara Irak, tepatnya di kota Kufah, dengan catatan ada legalitas dari pemerintah. Ba'da hukmi hakimin, setelah ada izin dari pemerintah. Kalau begitu, kalau di sini Kementerian Wakaf misalnya ya, Kementerian Wakaf, Kemenak ikutnya mana ini? Depak dia, ikutnya Kementerian Agama, atau mungkin sekarang ada kementerian-kementerian yang lain yang berkompeten untuk memberikan rekomendasi dan izin. Nah, itu boleh menurut Abu Hanifah. Tapi itu disebutkan dalam muktamar, tidak seperti yang muktamar sebelumnya. Mutlak tidak boleh. Kalau muktamar yang ke-12 tetap haram hukumnya, tapi mau mengungkapkan kecuali menurut Abu Hanifah. Ini sudah ada perkembangan hukum. Berarti kan ada keterbukaan lagi, ya, ada keterbukaan. Mungkin Nahdlatul Ulama waktu itu para ulama mengalami permasalahan-permasalahan baru. Nah, kemudian ini hukum bersumber dari literatur jurisprudensi Islam, yaitu kitab Hasyiah Syarqawi. Namanya kitab Hasyiah Syarqawi. Di sini disebutkan di jilid 2 halaman 178, yaitu disebutkan di sini apa itu
wala yajuzu istibdalul mauqufi indana wa in khurba, dan tidak boleh mengganti aset wakaf menurut kita pengikut mazhab Syafi'i. Khilafan lil Hanafiyah, berbeda dengan pengikut Abu Hanifah. Kalau pengikut Abu Hanifah diperbolehkan menukarkan aset wakaf dari tidak produktif ditukar pada yang lebih produktif. Nah ini, tapi menurut mazhab Syafi'i tetap tidak boleh. Sedangkan Nahdlatul Ulama notabene bermadzhab Syafi'i. Kemudian perkembangan muktamar pertama, muktamar 11, muktamar 12. Kemudian konferensi besar ulama Nahdlatul Ulama, yaitu Kombes ke-12 Jakarta. Konferensi besar ulama Nahdlatul Ulama ke-12 di Jakarta tahun 1961. Sudah jauh. Kalau tadi 1937. Kemudian ini dibahas lagi dengan jarak yang cukup jauh, yaitu 1961, tentang mengganti aset wakaf. Nah, dalam pembahasan ini ternyata perkembangan pemikiran dari ulama sudah beda. Nah, konferensi besar NU yang ke-12 menyebutkan tentang hukum tukar menukar wakaf dan mengganti aset wakaf. Di sini disebutkan wa yajuzu bai'u hasril masjid al-mauqufah, bai'u khusuril masjid al-mauqufah alaih idza baliyat. Boleh menjual karpet masjid yang sudah rusak, sudah diperbolehkan. Muktamar 11 belum boleh, Muktamar 12 belum boleh. Tapi konferensi NU yang ke-12, konferensi di Jakarta 1961, ada tikar masjid rusak, boleh dijual, diganti dengan tikar lebih baik. Bahkan rusaknya ini digambarkan bi andhaba jamaluha, keindahannya sudah tidak ada, sudah tidak indah, artistiknya sudah tidak ada, diganti, mungkin sudah rusak, sudah usang. Wa naf'uha, fungsinya, nah, berarti boleh muktamar ini karena kedaruratan boleh menjual sebagian aset-aset wakaf yang sudah rusak untuk dijual, diganti dengan yang lebih manfaat. Nah, ini konferensi tahun 1961. Inilah perkembangan hukum-hukum tukar menukar wakaf di kalangan jurisprudensi Nahdlatul Ulama. Karena saya lihat di keputusan Majelis Ulama Indonesia MUI tidak banyak membahas soal ini, tidak banyak membahas soal ini. Sekarang kita lihat skala dunia, yaitu literatur hukum yang mewakili dunia Islam. Nanti saya akan sampaikan satu persatu yang mewakili dari berbagai aliran jurisprudensi Islam terkait dengan wakaf, terkait dengan pergantian, menukar barang wakaf, kemudian menjual yang rusak, diganti yang lebih baru, inovasi, kemudian perbaikan tempat-tempat wakaf yang mungkin fungsinya dirubah dan sebagainya. Bagaimana perkembangan literatur jurisprudensi Islam yang mewakili dunia Islam. Setidaknya ada 4 golongan ini, karena negara
pemeluk Islam ini terbanyak mengikuti jurisprudensi 4 aliran. Asia Tenggara Syafi'i, Indonesia, Malaysia, bukan klaim, tapi mayoritas. Brunei, Filipina, Singapura, Syafi'i. Kemudian kawasan India, Pakistan, Afghanistan, Hanafi. Aliran hukumnya Hanafi. Maka kalau di sana, mohon maaf, kalau di India takbirnya bisa Allahu Akbar, bisa Ar-Rahmanu Akbar. Ar-Rahmanu Akbar. Gak pakai kunut sana. Kemudian Jumatannya itu harus ada izin dari pemerintah. Maka India ketika Covid banyak masjid tidak Jumatan, karena di sana memang meskipun tidak Covid, Jumatan itu harus ada izin dari pemerintah. Kalau mazhab Syafi'i tidak, Jumatan boleh diselenggarakan tanpa izin pemerintah. Maka di desa-desa masjid tidak pernah minta izin, ya kan? Bahkan saya tanya ke daerah-daerah itu, masjid berdiri itu jarang ada izinnya. Jarang ada izinnya. Yang penting ada ustadznya katanya. Ada ustadznya, ada donaturnya, tapi jarang ada izinnya. Tapi kalau di India harus ada izin. Kemudian Afrika, Eropa banyak Maliki. Kenapa Eropa Maliki? Karena satu-satunya madhab yang paling toleran mengkonsumsi makanan itu Maliki. Aliran Malikiyah, jurisprudensi Islam beraliran Maliki. Saya punya kawan kemarin bertaziah kakak saya mohon maaf apabila kakak saya Dr. Faidah selama muasyarah berkumpul di Unisula ada kekhilafan, kami mohon maaf untuk almarhumah yang beberapa hari kemarin meninggal dunia di sini, ya, di RSI Sultan Agung. Dan saya berterima kasih pelayanannya, dokternya, ada Pak Satadi, ahli onkologinya, ya. Nah, kemudian Meridian ada, ya, Dokter Meridian itu temannya istri saya di kedokteran di UNER kalau tidak salah, ya. Saya mohon maaf dan saya bersyukur dan terima kasih. Nah, Maliki ini penting sekali. Saya ada orang takziah, kakak saya pernah cerita punya guru di Arab. Orang Afrika itu tidak mau masuk Islam di sebuah daerah karena kiainya itu beraliran Syafi'i. Karena kalau masuk Islam harus dikhitan, disunati. Ulama kita kan wajibkan seorang muslim wajib sunat, wajib khitan. Tapi begitu diganti ulama mazhab Maliki yang tidak mewajibkan khitan, yang masuk Islam itu langsung 100.000. Jadi orang 100.000 itu sudah merencanakan masuk Islam, tapi syaratnya satu, jangan disunati. Masya Allah. Ini terjadi di Afrika. Di Afrika terjadi. Asalnya dipimpin ulama yang fatwanya Syafi'i, tidak mau masuk Islam. Begitu fatwa Maliki diumumkan, sudah masuk Islam, tidak wajib khitan. Di sini alirannya Maliki, semua masuk Islam, langsung 100.000. Eropa begitu, karena Eropa hidupnya kan, mohon maaf, permisif kan, ya, makannya ngawur, ya, makannya tidak pakai syariat, ngawur. Itu kalau masuk ke madhab kita berat. Maka kalau dia masuk ke madhab Maliki, jurisprudensi Islamnya Maliki, dia akan ringan. Ada yang masih dia sukai, menurut ulama kita haram, tapi Maliki menghalalkan. Nah ini, maka Allah mengatur demikian, itu suatu anugerah. Peta-peta dunia ditata oleh Allah sampai orang yang menjadi fatwa hukum dan orang yang mengamalkan hukum itu biografisnya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah,
Terkait dengan wakaf, saya akan menyampaikan 4 golongan ya. Pertama, literatur Syafi'i diwakili oleh Imam Haramain. Diwakili oleh Imam Haramain. Siapa Imam Haramain? Imam Haramain adalah guru Al-Ghazali. Ghazali itu siapa? Ghazali itu kalau di Latinnya Ghazil. Punya sepeda, pernah pakai sepeda onta, merek Ghazil. Ghazila. Nah, itu bagus. Itu mengambil nama Ghazali. Itu Ghazila. Itu mengambil nama Ghazali, seorang pakar dan filosof dunia Islam. Nah, diwakili oleh Imam Haramain dengan bukunya Nihayatul Matlab, jilid 8, 396, 395, 396, halaman 395, 396. Di sini disebutkan bahwa ini mewakili ya, anna khusural masjid, ya, sesungguhnya tikar-tikar masjid, karpet-karpet masjid, termasuk alat-alat masjid, idza baliyat, apabila sudah rusak, wasarat bihaitsu la yuntafa'u biha, tidak bisa dimanfaatkan, awin kasara jid'un, atau sudah patah apa itu batang kayunya di masjid itu, kemudian remuk dan tidak mungkin dimanfaatkan, ya, tidak mungkin dimanfaatkan. Bagaimana ini? Nah, beliau mengatakan al-wajhu bai'u hadhil asya', pendapat yang unggul boleh dijual. Beliau mengatakan ini mewakili literatur mazhab Syafi'i dunia, boleh dijual. Bai'u hadhil asya' wa sarfu samaniha ila maslahatil masjid, dan uangnya menjual aset-aset masjid yang sudah rusak, yang sudah hangus, istilahnya mohon maaf apa itu, rosok ya, sudah rosok, nggak bisa dipakai, dijual, tapi hasil penjualannya itu untuk kemaslahatan masjid. Sebab kalau tidak dilakukan ini, lata'attola, menjadi tidak manfaat dan sia-sia. Sia-sia. Adapun orang yang berpendapat tidak boleh dijual, kata beliau, wahada ba'id, ini pendapat jauh diterima. Nah, ini menurut pakar hukum namanya Imam Haramain, mewakili dari golongan Syafi'iyah. Kita supaya tidak keliru, kita ambil dari wakil-wakil ulama dunia ya, supaya jurisprudensi yang kita pilih nanti tidak keliru ya. Kemudian apa itu yang mewakili dari golongan Hanabilah. Nah, ini golongan Hanabilah itu Makkah, Arab Saudi itu pakainya Hanabilah, Kuwait, Dubai, Qatar, biasanya Emirat Arab, negeri-negeri Teluk yang disebut negeri-negeri Teluk itu ibadahnya, fikihnya pakai Hanabilah. Pakai Hanabilah. Mohon maaf seperti orang-orang Wahabi ya, itu pakainya Hanabilah. Ibnu Taimiyah pakainya Hanabilah. Bagaimana menurut Hanabilah? Punya literatur jurisprudensi yang besar, namanya kitab Al-Mughni Ibnu Qudamah. Kalau kita tadi Nihayatul Matlab, kalau kalangan Hanabilah itu literatur besarnya, judul kitabnya Al-Mughni karya Ibnu Qudamah. Saya baca di jilid 6 halaman 251. Jilid 6 halaman 251 karya Ibnu Qudamah. Di sini disebutkan ya, disebutkan annal waqfa idza khurba, sesungguhnya aset wakaf, tanah wakaf atau benda wakaf yang sudah rusak,
wa ta'attulat manafi'uhu, tidak bisa dimanfaatkan. Kadarin in hadamat, seperti rumah wakaf sudah roboh, masjid roboh. Misalnya ini ya, di daerah Demak sendiri masjid wakaf kena rob, tidak dipakai sholat. Mohon maaf, ini daerah Margolindo itu Demak ujung sana, Bonang lurus Moro ada ya, daerah Moro Demak, Moro Margolindo. Kemudian Sayung ini di daerah apa itu, daerah Timbul Seloko, ada kan? Betul ya? Di daerah Timbul Seloko itu kan tambak saja sudah menjadi laut. Cuma ini ada, saya dengar, bukan daerah sini, daerah lain lah pokoknya di Indonesia, ada daerah yang sudah kena rob, abrasi, tanahnya itu udah habis menjadi laut. Cuma masih pegang sertifikat. Ini orangnya itu nakal, mencari pinjaman uang bank di bank-bank daerah yang jauh. Jadi dia itu punya sertifikat, tanahnya sudah menjadi laut, tapi dia minjem uang itu tidak di sini. Tapi ini bukan daerah sini ya, bukan di daerah yang dia tetap tinggal itu, bukan. Dia pinjam di bank-bank lain yang kira-kira itu nilainya lebih rendah. Misalnya sertifikatnya 1 hektar ya, harga tambak itu kan 500 juta, dia cuma pinjam 50 juta misalnya. Maka banknya ini marem, tidak ada was-was, tidak survei, padahal sudah nggak ada tambaknya, sudah jadi laut. Itu saya dapat laporan banyak itu katanya ini ya. Tapi ini Masya Allah, inilah manusia ya, inilah manusia. Memang yang repot kadang-kadang ustadznya itu ikut begitu ya, ini yang kita repotnya. Nah, wakaf tidak bisa dipakai ya. Au seperti rumah roboh, au dar ardin khorbat, tanah yang rusak, wa adat mawatan, menjadi tanah yang mati, walam tumkin imaratuha, dan tidak mungkin dibangun, au masjidin, atau masjid penduduknya hijrah semua. Gimana ini? Masjid wakaf penduduknya hijrah semua. Mungkin ada bencana alam, atau mungkin kena pergusuran lahar bendungan misalnya, penduduknya hijrah semua, keluar Jawa semua. Ada masjid wakaf di situ. Nah, bagaimana ini? Au masjidin intaqala ahlul qaryah anhu, penduduknya pindah dari masjid itu. Wasara fi mawdi'in, dan masjid itu posisinya di lokasi la yusalla fi, yang sudah tidak ada sholat di situ karena penduduknya sudah hijrah. Bagaimana ini? Au daqa bi ahli, atau masjid wakafnya sangat sempit dan tidak bisa diluaskan, tidak mungkin diperluas, tidak mungkin ditingkat, tidak mungkin diperluas. Di tingkat berapapun tidak mencukupi untuk penduduk masjid, untuk penduduk di situ sholat. Walam yumkin tausi'uhu, tidak mungkin untuk dilebarkan. Ini fikih yang mewakili golongan Hanabilah, yang geografisnya Makkah, kemudian Bahrain, Kuwait dan sebagainya. Bagaimana ini? Nah, di sini disebutkan falam tumkin imaratuhu wala imaratu ba'di illa bi bai'i ba'di, dan bisa dibangun dan bisa dimanfaatkan kecuali sebagian harus dijual untuk memperbaiki yang tidak dijual, untuk membangun bagian yang tidak dijual. Bagaimana? Jaza bai'u ba'di, boleh dijual sebagian, litu'mara bihi baqiyatuh, untuk membangun sebagian yang tidak dijual. Sebagian dijual untuk membiayai sebagian yang tidak dijual, dibangun suatu bangunan. Nah, kalau tidak bisa dipakai semua,
wa illam yumkinil intifa' bi syai'in minhu, tidak bisa dipakai semua, bi'a jami'uh, dijual semua. Nah, berarti ada jurisprudensi Islam yang memungkinkan menjual semua aset wakaf karena kedaruratan untuk dipindah ke lokasi lain. Bi'a jami'uh, dijual semua. Ini jurisprudensi yang diikuti oleh Hanabilah. Nah, kemudian sudah tadi Hanabilah sudah, Syafi'i sudah. Sekarang Hanafiyah, jurisprudensi Islam dari aliran Hanafiyah, yaitu yang geografisnya Afghanistan Hanafi, Uzbekistan Hanafi, India Hanafi, Pakistan Hanafi, Bangladesh Hanafi, itu alirannya Hanafi. Nah, mereka punya jurisprudensi, kitabnya Al-Bahrul Ra'iq namanya. Kitabnya namanya Al-Bahrul Ra'iq. Saya baca di situ di jilid 5. Di jilid 5 halaman 233. Fatwa imam besar mereka. Fatwa imam besar mereka mengatakan idza du'ufatil ardul mauqufah 'anil istighlal, apabila tanah wakaf itu tidak produktif, tidak ada hasilnya. Misalnya tambaknya bocor, itu kan tidak bisa dibenahi apapun, namanya tambak bocor itu sulit. Dengan cara apapun sulit tambak bocor itu ya. Wal qiyam, lemah harganya, sangat murah karena roh. Misalnya itu kampung ada wakaf sangat murah jatuh karena roh. Seperti yang saya sebutkan tadi, madrasahnya tutup, robnya itu kalau di Demak yang bagian Moro itu katanya sampai lutut katanya kalau sore itu ya, katanya dia, itu berita yang saya terima. Masya Allah. Bagaimana ini menurut mazhab Hanafi? Ya, menurut mazhab Hanafi ini karena tidak produktif, ya, yajidu bisa maliha ukhra, apabila dijual uangnya bisa dibelikan untuk membeli lahan lain, pengganti lahan wakaf, hiya aksarur ray'an, yang hasilnya lebih produktif, kana lahu ayyabi'aha, boleh menjualnya, wa yashtariya bisa maliha, dan boleh membeli ma huwa aksaru ray'an, ditukar dengan yang lebih produktif. Ini golongan Hanafiyah. Ini ketiga. Yang keempat, golongan Malikiyah. Ini Malikiyah yaitu daerah Eropa. Malikiyah Eropa, macamnya Eropa ya. Orang-orang Spanyol, Jerman, Swiss, muslim-muslimnya banyak Maliki, karena mereka tidak kesulitan soal makan, ya. Tidak banyak larangan begitu, tidak banyak larangan. Nah, bagaimana kalau menurut Malikiyah? Saya baca di dalam ensiklopedia fikih Kuwait, Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, mengambil dari fatwa Ibn Rus, seorang filosof, Ibn Rus, di jilid 44, halaman 199. Beliau Ibn Rus mengatakan, in kanat hadhil qit'ah minal ardil muhabbasah, apabila sebagian tanah ini yang diwakafkan, in qata'at manfaatuha jumlah, terputus manfaatnya secara total, wa ajaza an imaratiha, sulit untuk dibanguni, wa qira'iha, sulit untuk disewakan, fala ba'sa bil mu'awadah, boleh diganti, bimakanin yakunu hafsan makanaha, dengan tempat lain. Jelas sudah.
Jadi literatur madzhab 4 memungkinkan pergantian tukar menukar wakaf, memungkinkan, tapi semua ini dengan darurat. Ada catatan darurat. Jadi kalau tidak darurat tidak boleh. Kalau memang mentok darurat boleh. Nah, ini dari gambaran 4 madhab. Nah, 4 madhab ini mewakili peta-peta dunia Islam. Nah, sekarang sahabat, fikihnya sahabat. Bagaimana fikihnya sahabat? Ini fikihnya sahabat ini ya. Terakhir ini sebagai materi untuk memantapkan supaya kami, mohon maaf dengan keterbatasan kami sudah berusaha untuk mengeluarkan hukum itu memang tanggung jawab dari literatur ke literatur supaya kita tidak salah ya, karena melihat bangsa kita ini muslim terbesar di Indonesia yang mempunyai SDM yang sangat bagus. Bangsa kita ini ulamanya luar biasa, masyarakat muslim yang taat luar biasa, kepedulian wakaf juga luar biasa ya. Ini maka kita harus hati-hati. Ternyata fikih sahabat merubah aset wakaf, mengganti fungsi tempatnya, itu sudah pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab. Ini saya temukan di dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir karya At-Tabarani. Al-Mu'jamul Kabir karya At-Tabarani, jilid 9 halaman 192 193. Nah, ini ketika itu di kota Kufah. Kota Kufah itu kota di Irak. Kota ketiga Baghdad, Basrah, Kufah. Kalau di sini mungkin Semarangnya, Surabaya, Jakarta, kalau tidak Medan, Semarang, ya kan ya? Surabaya, Jakarta, ketiganya kalau tidak Medan ya Semarang. Kalau di Irak, Baghdad, Basrah dan Kufah. Nah, Baghdad, Basrah dan Kufah. Di kota Kufah itu ada Baitul Mal. Baitul Mal, tempat kas negara, tempat perbendaraan uang negara. Baitul Mal untuk kepentingan sosial umat Islam, untuk donat kesejahteraan, kemudian bencana alam, membantu perang dan sebagainya ya. Nah, itu Baitul Mal, kas negara Islam. Ada masjidnya. Baitul Mal ini dibangun oleh Sa'ad bin Malik. Sa'ad bin Malik. Ketika itu yang menjadi pejabat Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Ada masjid, ada Baitul Mal. Baitul Mal ini dicuri orang. Uangnya itu sering dicuri, pernah dicuri. Uangnya itu dicuri. Atau sudah berangkas atau belum ya. Waktu itu zaman Sayyidina Umar, saya kira kalau sudah ada berangkas ya, karena Bizantium sama Romawi itu sudah maju, pakai almari besi itu kan sudah maju ya. Saya kira sudah ada berangkas penyimpanan uang yang aman. Tapi entah naasnya ya, Baitul Mal itu kas negara dicuri, dilubangi, dicuri. Maka Abdullah bin Mas'ud berhasil menangkap pencurinya. Ditangkap pencurinya. Kata Umar bin Khattab, jangan dipotong tangannya. Jangan. Umar bin Khattab itu kalau untuk hukum eksekusi itu sangat hati-hati. Berusaha untuk bagaimana ini tidak dieksekusi. Jadi ada pencuri ya, kemudian mau dihukum potong tangan, ada laporan, ini pencurinya orang miskin, kelaparan, terpaksa mencuri, jangan dipotong. Itu Umar bin Khattab, dihukum tapi jangan dipotong tangan. Nah, ketika ini Baitul Mal ada pencuri melubangi tempatnya, mencuri, ditangkap oleh Abdullah bin Mas'ud. Kata Umar bin Khattab, jangan dipotong. Entah alasan apa beliau, tapi di kitab ini tidak disebutkan alasan beliau
tidak mengeksekusi, tapi ya tetap memberi hukuman tapi tidak potong tangan. Akhirnya Umar bin Khattab memfatwakan, wah ini kurang aman ini, karena Baitul Malnya ini mungkin malam sepi. Kalau begitu masjidnya wakaf itu pindah, dekatkan kantor Baitul Mal. Karena kalau masjidnya pindah kan rame, siang malam ada orang sholat di masjid. Akhirnya masjidnya diperintahkan oleh Umar bin Khattab dipindah. Nah ini dipindah, didekatkan dengan kantor negara, tempat menyimpan uang. Kantor negara, tempat menyimpan uang. Umar bin Khattab mengatakan, uang kulil masjid, pindahlah masjid, dekatkan dengan Baitul Mal. Supaya apa? Fa innahu la yazalu fil masjid may yusalli. Karena masjid itu selalu ada orang yang sholat. Akhirnya kas negara itu aman, karena ramai orang. Ramai orang, pencuri takut. Pencuri takut karena dikelilingi masjid. Banyak orang jamaah di situ. Mau mencuri itu ketahuan. Maka untuk keamanan, Umar bin Khattab memerintahkan masjidnya pindah. Nah ini berarti sudah pernah ada perpindahan lokasi wakaf. Fatwa siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah ini berarti pernah. Tapi kita pikir ya darurat juga ya. Karena apa? Kedaruratan juga. Ada illat, ada faktor hukum, yaitu darurat. Ada faktor hukumnya darurat. Ini tentang hukum sahabat terkait dengan istibdal. Nah, yang terakhir konklusi dari paparan kami, kesimpulannya secara hukum dasarnya memang tidak boleh merubah aset wakaf, menjual, menghibahkan, tidak boleh. Mewariskan, tidak boleh. Aset-aset waris wakaf itu bukan warisan, tidak boleh diwariskan, tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, kecuali dalam kondisi-kondisi yang mendesak, yang mengharuskan untuk melakukan istibdal. Nah, bagaimana gambarannya itu? Saya baca di sebuah channelnya ulama Suriah, namanya bisa dilihat di internet, Al-Majlisul Islami As-Suri, Majlis Islam Suriah, Al-Majlis Al-Islami As-Suri, Majlis Islam Suriah. Di sini tentang kriteria istibdal dalam wakaf. Satu, yaitu faktor yang menyebabkan diperbolehkan istibdal, yaitu mengganti, menjual, menukar, memperbaiki, memindahkan tempatnya. Faktor ini tindakan kita itu, kebijakan kita hanya satu faktor itu. Misalnya yang darurat hanya ini lokasi, tidak boleh lokasi lain dipindah, tidak boleh. Misalnya yang darurat itu lokasinya belakang, depannya tidak boleh. Hanya sesuai faktornya. Misalnya yang satu komplek itu yang memang tenggelam, gempa bumi, terpaksa dibangun. Nah, yang tidak, ya nggak boleh. Hanya tindakan kita itu persis pada lokasi istibdal yang kita lakukan, pergantian itu lokasi di mana faktor istibdal itu terjadi. Satu. Yang kedua, penggantinya harus afdol, lebih utama. Tidak boleh
dicarikan ganti yang kelasnya sama, tidak boleh. Misalnya ada tanah wakaf tidak produktif, kita jual, kemudian kita ganti lagi sama-sama tidak produktif, tidak boleh. Atau hasilnya sama, kita jual aset wakaf, misalnya daruratnya dijual aset wakaf, per tahun sewanya 10 juta. Kita cari lokasi, dapatnya juga sama, per tahunnya cuma disewakan 10 juta. Tidak boleh itu. Harus dicarikan yang lebih afdal, lebih utama, wa anfa', lebih manfaat. Itu dua. Yang ketiga, nah ini kriterianya ya, yang ketiga, yang istibdal yang ketiga, yaitu betul-betul kemaslahatan umum. Jadi kalau kemaslahatannya tidak umum, tidak boleh. Misalnya untuk satu titik kemaslahatan yang tidak urgent, tidak boleh. Harus untuk ketika istibdal itu pergantian wakaf, harus kemaslahatan umum. Kalau tidak boleh. Tidak boleh kita kemudian mohon maaf ya, apa itu yang tidak begitu manfaat kita jual, oh jangan. Harus kemaslahatan yang umum. Penggantinya harus kemaslahatan yang umum. Itu yang ketiga. Yang keempat, bi israfi lajnah mu'tabarah min ahli diyanah wal amanah wal ilmi wal khubrah fil balad. Harus ada rekomendasi dari ulama, tim. Jadi tidak boleh fatwa satu ulama, tidak boleh. Kenapa? Wakaf tidak boleh satu ulama. Bukan haji persoalannya. Kalau haji itu kan pribadi kita. Kita pergi haji, tanya seorang kiai, manasik, cukup. Kita umrah, tanya seorang kiai bagaimana cara umrah, cukup. Tapi ini wakaf tidak boleh, karena ini menyangkut amalnya orang banyak. Menyangkut amalnya orang banyak, harus disaksikan oleh berbagai ulama. Muhammadiyah dimintai pertimbangan, NU dimintai pertimbangan, MUI dimintai pertimbangan, kemudian ulama-ulama yang ormas lainnya bila diperlukan dimintai pertimbangan. Dan mereka yang mempunyai pertimbangan itu harus ahlud diyanah, orang yang taat agama, bukan orang yang lemah menjual hukum. Mohon maaf, karena nanti kalau kiai ini, kiai saya carikan hukum yang boleh aja lah, carikan yang boleh, kita cari yang boleh, dan pasti ketemu namanya kita, pasti ketemu ya. Carikan yang boleh, carikan yang dibolehkan. Tidak boleh begitu. Harus ulama yang taat agama. Amanah, harus ulama yang amanah, jujur. Khubrah, ilmi khubrah, berilmu dan pengalaman. Pengalaman ini penting sekali. Ulama berilmu tidak cukup, pengalaman. Karena apa? Wakaf ini menyangkut administrasi dan hukum. Administrasi dan hukum harus dikonsulkan dengan mungkin apa itu, dengan terkait hukum bagaimana ya. Itu harus ada khubrah namanya, orang yang berpengalaman. Itu yang keempat. Yang kelima, kemudian dan ada lagi apa itu sihhatul ijra'at, yaitu sahnya prosedur, tertibat, planningnya harus jelas. Jadi tidak boleh kita gegabah menjual aset, mengganti, tidak ada planning yang jelas. Tertibat, harus ada planning yang jelas ya. Harus ada planning yang jelas. Kemudian yang kelima ini harus disesuaikan dengan perencanaan dan ada komite. Nah ini ada komite taqarir lijan itu jamak dari kata lajnah. Lajnah itu komite. Jadi kalau sekarang itu MUI-nya ya, MUI Kementerian Agama
mahadir mujaha al-mantiqah, yaitu komite pimpinan-pimpinan pemuka-pemuka di daerah itu, provinsi misalnya. Ada pimpinan-pimpinan daerah harus mengetahui pimpinan-pimpinan daerah. Jadi tidak tergesa-gesa kita menjual wakaf, supaya umat Islam ini menyaksikan kita ini benar, tidak ceroboh. Karena yang menyalurkan wakaf keluarga mereka, keluarga umat Islam. Kita ayomi, betul-betul disetujui oleh NU setuju, Muhammadiyah setuju, MUI setuju. Kalau mungkin kompak 100% tidak mungkin ya, pasti ada fiksi-fiksi yang pendapat-pendapat yang berbeda, paling tidak yang wakili dari mereka. Ini yang kelima. Itulah yang bisa saya sampaikan tentang apa itu gambaran wakaf. Tapi tetap pada dasarnya tidak boleh tukar-menukar wakaf kecuali darurat, harus betul-betul darurat. Tapi kalau saya yakin ya, kalau seperti yayasan seperti kita ini, seperti yayasan Ustaz, ini banyak mengalami kedaruratan, mestinya mesin sudah rusak, begitu ya, sangat mungkin ya, infrastrukturnya sudah rusak dan sebagainya, permajaan alat dan sebagainya, itu mungkin ya mengalami ya, dan itu sudah sulit dihindari itu kan ya, sulit dihindari, laboratorium dan sebagainya ya. Nah ini untunglah agama Islam itu luas sekali ilmunya, dan sudah saya paparkan 4 yang mewakili ulama-ulama dari 4 golongan yang mewakili mayoritas muslim di dunia. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, sebetulnya saya ingin ya kemudian cuma Masya Allah ya. Dan sekali lagi saya mohon doa untuk suami kakak saya. Jadi yang sakit itu 2, yang kemarin opnam itu 2. Mbak Yu saya juga opnam, kakak saya juga opnam. Jadi kakak ipar saya sama satu kamar, terakhir pindah kamar, nomor kamarnya berbeda. Dan apa itu cukup lama nih, kakak saya terakhir 10 hari dan suaminya ada 5 hari kalau nggak salah, ada 5 hari itu 7 hari ya insya Allah. Dan alhamdulillah Allah memberikan jalan terbaik ya, dan semoga husnul khatimah. Maka saya titip salam kepada Pak Masudi, direktur rumah sakit yang baru. Oh Masya Allah ya, Masya Allah, ini Pak dari luar Jawa ya, dari luar Jawa, matur suwun sangat, direktur rumah sakit yang baru. Kemudian dokter-dokter yang menangani, ada Pak Satati ya, Pak Satati Meridian ya, Meridian, dan dokter-dokter yang lain. Terima kasih sekali, dan mohon maaf apabila ada kekhilafan dari kakak saya Dr. Faridullah, dan kita insya Allah semoga kita husnul khatimah. Semoga husnul khatimah. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, kami pamit ya, tidak seperti biasanya kita berdialog, tidak apa-apa ya. Insya Allah kita lain waktu akan bertemu lagi dengan tema yang berbeda insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sekalian. Bapak Ibu, saya kira itu, dan kesimpulan dan juga kesimpulan beliau, insya Allah mudah-mudahan bulan depan di tema yang berbeda, meskipun tentang wakaf, nanti insya Allah kita selenggarakan lagi. Dan link YouTube sudah saya bagikan ke Pak WR3, Pak WR2, mohon nanti bisa di-share karena ini untuk tema tentang istiqdal yang saya kira penting. Tema-tema yang lain juga ada di channel YouTube-nya yayasan, nanti insya Allah bisa di itu. Ada juga kajian kembali dan insya Allah bersama. Saya kira itu Bapak Ibu semua, mari kita kasih dengan doa kafaratul majlis dan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Waalaikumsalam.